Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Hanzawa Aldiranda. Saya dari kelas 11 MIPA 4 di SMA Negeri Sukabadi. Baiklah, saya akan membahas tentang pengangguran struktural. Apa sih pengangguran struktural? Apakah kalian tahu? Nah, sebelum kita lanjut ke pengangguran struktural, kita harus tahu yaitu pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja yang berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Nah, kalian sudah tahu kan pengertian dari pengangguran? Maka kita lanjut ke pengangguran struktural. Nah, yang pertama, kita akan membahas pengertian dan contoh dan penyebab pengangguran struktural. Pengertian dari struktural yaitu pengangguran diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Nah, mari kita lihat contohnya. Misalnya di bidang pertanian. Nah, kalian tahu kan di bidang pertanian masa dulu yaitu masih menanam padi dengan hasil usaha dan tenaga kita sendiri. Nah, sekarang zaman makin berkembang. Nah, sekarang sudah adanya mesin-mesin industri dan mempermudah bekerja melalui mesin pabrik. Lanjut, penyebab dari pengangguran struktural. Yang pertama, ketidakcocokan geografis. Nah, ketidakcocokan geografis itu terjadi saat seseorang karyawan diperlukan untuk pindah ke negara atau negara lain di mana keterampilannya bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi karena suatu alasan spesifik dia harus menolak tawaran pekerjaan tersebut. Yang kedua, pergeseran kondisi pasar, di mana kondisi pasar tenaga kerja sangat mempengaruhi pengangguran jenis. Pergeseran kondisi pasar seperti mengubah teknologi yang akhirnya mengubah permintaan tenaga kerja. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan. Karena itu, pemerintah memberikan anggaran yang signifikan untuk pendidikan, tetapi beberapa anggaran yang tersedia tidak dipergunakan sebaik mungkin dan tidak memberikan dampak signifikan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu perubahan musim. Salah satunya penyebabnya yaitu pengangguran struktural dari perubahan musim, misalnya dalam konstruksi dan pertanian hanya akan berlangsung maksimal di musim panas. Nah, itulah penyebab dari pengangguran struktural. Mari kita lanjut. Yang kedua yaitu cara mengatasi pengangguran struktural di suatu negara. Yaitu yang pertama, meningkatkan modal usaha, meningkatkan perputaran dan peredaran modal dan jumlah tenaga kerja agar mampu mengurangi angka pengangguran yang ada. Yang kedua, migrasi ke wilayah pekerjaan, yaitu memindahkan individu pencari kerja atau penganggur ke wilayah atau daerah yang memiliki lowongan pekerjaan dan migrasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, membuka usaha sendiri.
Mendirikan industri atau proyek karya sendiri yang sesuai dengan keahlian penganggur agar bisa mengurangi angka pengangguran. Nah, yang keempat yaitu training calon pekerja. Itu memberikan pelajaran dan pelatihan kepada para pencari kerja atau penganggur dengan keahlian yang sedang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Yang kelima yaitu membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Itu gunanya untuk agar bisa menampung pengangguran dan meningkatkan ekonomi di suatu wilayah dan negara dengan inovasi-inovasi terbaru. Nah, kalian sudah tahu kan cara mengatasi pengangguran struktural. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu dampak pengangguran. Dampak pengangguran dari struktural. Yang pertama yaitu ekonomi. Dampaknya dari ekonomi itu akan menyebabkan turunnya produk domestik bruto atau PDB yang akan berdampak juga pada pendapatan negara yang akan mengalami penurunan. Yang kedua, menyebabkan terhambatnya investasi karena jumlah masyarakatnya akan menurun. Ketiga, akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga dapat menyebabkan kelesuan dalam berusaha. Nah, dari itu yang saya baca dan yang saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Baik, kesimpulan dari presentasi saya yaitu pengangguran struktural bisa berdampak negatif untuk negara. Untuk itu kita mencegahnya menjadi pengusaha. Dengan itu kita bisa buka bisnis sendiri. Thank you. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.